PBB selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Andong, yang terhormat Bapak Agung Supri Eskom sebagai Wakil Kesiswaan, dan Bapak Ibu yang hadir di sini yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif CBP Angkatan 11. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif dari Bapak Nur Hasani dan Ibu Rina Mariani Eskom, kemudian diskusi, dan yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa Islam wa kalimatul ikhlas wa ladina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ladina Ibrahim wa Hanifah wa makana al-musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Pak Hasan dan Bu Rina, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMA Musabando, dan yang saya banggakan aku kelas 11 ya Mbak? Iya. Kelas 12 kelas Pak. 12 dari Singapura TV. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat disertai teh yang hangat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lantunan syukur ini menghadirkan nikmat dari Allah yang semakin lama semakin ditambah dan ditambah ya. Berikutnya, salam dan salam semoga berlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita ada kegiatan diseminasi budaya positif. Saya kira ini bukan hal yang baru kita dengar ya Bapak Ibu, meskipun mungkin Bapak Ibu tidak ikut atau belum ikut pendidikan guru penggerak, tetapi saya rasa ini bukan sesuatu yang asing. Sudah sering mendengar kata budaya positif ya Bapak Ibu? Namun positif itu apa Pak? Saya tahu betul. Baik, mungkin berarti gula ini dia masih produktif ya. Tinggal positif ya. Jadi positif saya kira hal yang pasti bagus ya. Ya, pasti bagus. Kabar baik itu kata positif ya. Kabar baik. Nah, maksud masih berjuang terus ini ya. Yang lain juga masih ya. Saya juga masih berjuang ya. Jadi Bapak Ibu, positif sesuatu yang menyenangkan. Karena positif bertambah ya. Usia kita bertambah, buktinya kita senang. Yang ulang tahun juga senang. Padahal usianya bertambah ya. Gaji bertambah, senang. Positif begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena positif ini sesuatu yang disukai banyak orang dan fitrahnya manusia begitu, maka hal-hal yang positif itu harus dibiasakan hingga menjadi budaya. Gitu ya. Nah, hal positif itu bisa lahir dari prasangka baik dulu. Ya, bahkan kalau tidak salah orang saya pernah mendapat nasihat bahwasanya prasangka kita ini juga berpengaruh pada takdir dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tergantung prasangka hambanya gitu ya, maka kita senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik pada apapun yang terjadi. Sebagaimana prasangkanya anak-anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan ketika di apa ya, saya guru-guru di atas itu tersenyum atau enggak? Kenapa tersenyum? Karena yakin, percaya ya akan ditangkap lagi oleh ayahnya atau ibunya gitu ya. Karena mungkin dicuri sama. Gitu, tidak tahu Cecile ya. Ini kalau nomor 1 masih dicoba. Kumpul gini-gini itu tersenyum, ya. Tidak khawatir karena percaya, prasangka baik. Nah,
Nah sama halnya yang menimpa ada kita semuanya Bapak Ibu, apapun itu kita berprasangka baik, bahwa ini adalah yang terbaik. Ya, kita meyakini di prasangka baik nanti akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang baik. Ya. Nah kalau kita berpikir positif, ya, tidak mudah berprasangka buruk, kemudian semuanya itu berarti bukan fokus pada kekurangan ya, tapi pada apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Tentu ini akan buat hati kembali tenang. Dan dari hati yang positif tadi, prasangka baik, pikiran positif, yang terlontar adalah ucapan-ucapan positif. Maka ketika ada orang kok suka mengatakan negatif, orang teko itu kan hanya mengatakan isi ya. Yang keluar dari teko itu tadi karena kan isinya. Nah, jadi kalau ada orang suka berkata-kata negatif, ya memang dalam dirinya masih banyak hal-hal negatif. Saya yakin Bapak Ibu guru tentu senang mendengar kata-kata yang positif. Berarti nanti ke anak itu juga idealnya kita memberikan kata-kata yang positif. Nah kita juga ingin mendengar anak-anak kita ini memiliki prasangka baik juga kepada gurunya. Nah dari hati, pikiran, perkataan lahirlah nanti perbuatan yang baik, perbuatan yang positif. Jadi hidup kita kan memilih ya Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu memilih bangun tidur atau tidur lagi, itu pilihan. Mau subuh atau tidak, pilihan. Mau subuh di masjid atau tidak, pilihan. Mau subuh sendiri atau ngajak anak istri atau suami, pilihan. Mau berangkat lebih awal atau lebih akhir, pilihan. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya. Nah kita tentunya memilih yang baik, yang positif. Meskipun kadang-kadang terasa nikah itu menyenangkan atau tidak Bapak Ibu? Sangat menyenangkan. Maka saya yakin nanti Mbak Raina juga akan memilih menikah ya. Atau mungkin sudah punya pilihan ya. Seperti tadi, jadi hidup ini pilihan. Kita memilih untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu kadang terasa berat ya, memang kadang kala terasa berat ya. Mengajar dengan sungguh-sungguh mungkin capek. Memberi tugas ditinggal tangan itu enak ya, tapi memilih yang mana? Nah, kita memilih yang positif, yang tidak banyak. Jadi, nah dari perbuatan atau perilaku positif inilah nanti akan lahir kebiasaan. Kalau sudah terbiasa disiplin, terbiasa jujur, terbiasa bekerja keras, ya akan menjadi kebiasaan akhirnya menjadi karakter kita. Oh, sopo to Mas Sulaiman, kae lho sing entengan. Oh siapa tuh Mas Yudi? Halo sih, gampang nolong liyane. Oh siapa tuh Mbak Rina? Oh itu loh yang selalu berhati desain bla 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 yang tidak pernah mengeluh. Asli kan? Nah begitu loh. Sehingga kita dikenal itu karena kebiasaan kita. Nah seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi harapan kami nanti dari kebiasaan dari ini lahirnya budaya. Kalau masing-masing personal itu sudah punya prasangka yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, berkumpul di satu lokasi, di satu tempat, maka akan lahir budaya positif. Nah, nanti bagaimana mekanismenya agar lahir budaya positif mungkin akan disampaikan oleh Pak Hasan ya dan Bu Rina. Mulai dari pembelajaran kesepakatan, kalau ada yang melanggar nanti konsekuensinya bagaimana, haruskah digoceng, haruskah direstitusi dan sebagainya, atau dibiarkan saja. Nanti kita akan katanya Bapak Ibu dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, perkenan Bapak Ibu semuanya, maka kegiatan diseminasi budaya positif kami nyatakan dibuka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah. Yang kita hormati muliakan bersama Bapak Giaton bersama dengan Pendidikan selaku kepala sekolah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, utamanya kepada Bapak Agung Supiati yang telah berkenan hadir juga di ruangan ini sebagai selaku warga kesiswaan, juga
rekan seperjuangan saya, Mbak Rina Cantik, Mbak Ritik, yang selalu murah senyum dan selalu bahagia meskipun sebenarnya hatinya berbeda. Untuk mengawali apa yang perlu saya sampaikan, lebih dahulu mari kita sampaikan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang hangat hati kita meskipun dingin AC-nya dan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersama syukuri dengan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Berikutnya salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang berada di sini, Bapak Ibu guru di sini, seluruh siswa dan keluarga kita, termasuk beliau yang telah mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, lebih-lebih nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghangatkan suasana, tiba-tiba langsung materi dan kita rapikan gitu ya. Maka perkenankan saya akan menyampaikan sedikit ice breaking. Ya. Aku bukan yang ini ya. Ini yang nanti sesi berikutnya. Coba angkat kaki ya. Kita cek dulu ya. Tepuk bisa nggak? Iya. Coba ya, kita coba ya tepuk ya. Tepuk sekali. Tepuk satu, dua, ganda, satu, janda. Janda dan ganda itu kan dekat sekali ya, C dan G, sehingga ini kadang mengejar gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak, kalau tangan saya ke kanan, yang kanan ini adalah naik, ini berarti tepuknya sekali. Kita coba ya. Kalau tangan kiri saya yang naik berarti 2 kali. Kita cek lagi. Kalau kedua-duanya berarti 3 kali. Gitu ya. 1, 2, 1, 2, 2. Kita coba lagi ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, biar hangat lagi ya, Ini bukan tepuk ya, tapi dengan frase ya. Oh yes. That's what. Oh yes. Lagi ya, oh yes. Kalau kanan berarti oh yes. Sekali lagi, oh yes. Kalau yang kiri berarti oh no. Karena bayangannya beda. Sekali lagi kok. Kalau 2 berarti oh no, oh yes, oh no gitu ya. Ya, konsentrasi. Ayo sedikit kita mulai. 1, 2, mulai. Oh yes. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Semangat sekali, tambah dari senyum yang lebar. Luar biasa. Tapi jangan berpikiran yang berbeda ya. Kita di sini hanya bermain. Oke, kita ke layar Bapak Ibu. Ice breaking kita itu break. Kurang ya. Salah ya udah. Diabaikan. Kata kunci adalah warna tulisan. Ya, warna tulisan. Warna tulisan apa? Putih. Benar ya? Putih ya? Kita coba lagi. Warna tulisan? Kuning. Hijau. Oke. Kuning.
Merah. Kuning, biru, hijau, putih. Putih, kuning, merah, biru. Kuning, hijau. Terima kasih. Ya luar biasa. Konsentrasinya masih kuat ya. Kalau kita bicara sinyal masih full ya. Biru. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya memulai untuk sesi diseminasi pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan budaya positif modul 1 PT4. Di mana ini menjadi salah satu konsep ya yang sebenarnya sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Andong, tapi kita ini sudah termasuk dalam sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan diseminasi kali ini yang pertama adalah memahami keterkaitan konsep budaya positif, dan yang kedua adalah dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Stop dulu, Pak. Ada sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira budaya positif yang sudah ada di SMA Negeri 1 Andong yang Bapak Ibu rasakan itu apa? Bisa disampaikan? Contoh ketika pagi ya kita membaca Al-Quran, kan biasanya ya budaya itu salah satunya. Yang lainnya apa Bapak? Sholat berjamaah, zuhur dan asar itu juga termasuk dalam budaya positif. Yang lainnya Bapak? Ketika bertemu dengan guru, ya siswa dengan gurunya ini ada tegur sapa, Bu Heni, Bu Win, Pak Sulaiman, Bu Raihan, itu yang diucapkan anak-anak kita sebagai bentuk penghormatan, keramahan, sopan santun mereka kepada Bapak Ibu guru. Itu adalah termasuk dalam budaya positif. Ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya Bapak Ibu guru penggerak, bukan hanya Bapak Ibu CGP, ataupun bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapak kepala sekolah, tapi kita semuanya warga sekolah, dari guru, terus kemudian dari peserta didik, teman-teman di tata usaha, itu semuanya menjadi memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan budaya positif. Ya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini penting Bapak Ibu ya, paradigma belajar, bahwa perubahan cara berpikir, bahwa semua yang diperintah guru itu harus dilaksanakan oleh siswa. Siswa yang salah harus dihukum. Siswa yang tidak mengerjakan PR harus mendapat konsekuensi atas perbuatannya. Nah ini mungkin cara pikir yang paradigma lama yang tentunya harus mulai kita kikis, kita rubah pelan-pelan agar budaya positif ini bisa terwujud. Yang kedua adalah disiplin positif. Ya, kalau di sekolah kita ada kesepakatan, Bapak Ibu, harus ya, benar ya, ada kesepakatan ketika anak tidak mengenakan seragam sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah, maka mereka akan melakukan apa, gitu ya. Termasuk disiplin positif bisa juga kita terapkan di kelas ketika anak-anak kita tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Apa kesepakatan yang Bapak Ibu buat bersama itu yang nanti akan ditegakkan, kira-kira begitu. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan.
ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segera restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini adalah beberapa konsep inti dalam penegakan budaya positif di sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Anggel. Bisa dilanjutkan. Oke. Bapak Ibu yang kita hormati, yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah juga yang kita muliakan. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kata ini sudah tidak begitu asing, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah menjadi yang saat ini sudah menjadi rutinitas di SMA kita, terkait dengan salah satu dalam profil pelajar Pancasila, yaitu adalah salah satu yang menjadi bagian dari visi di SMA Negeri 1 Anggel. Oke, saya klik satu saja. Ya, apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan kita keseharian. Tadi disebutkan bahwa salah satu program di sekolah ini adalah sholat wajib di waktu zuhur dan waktu asar. Ini menjadi satu program prioritas dan selama ini sudah berjalan juga. Itu artinya apa? Salah satu agenda untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya melekat pada putra putri kita, tapi juga melekat pada bapak ibu guru. Maka kalau waktunya sholat ini sesuai dengan programnya, anak-anak berduyun-duyun ya, ke masjid untuk melaksanakan ibadah itu. Termasuk bapak ibu guru juga demikian. Ini artinya program yang memang salah satunya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Termasuk di kegiatan-kegiatan kepramukaan misalnya ya, kami wajibkan juga adik-adik ya, adik-adik anggota pramuka untuk senantiasa di sholat 5 waktu ini tidak pernah terlewat. Bahkan ini menjadi salah satu hal yang terjadwal secara detail dalam kegiatan kepramukaan, seperti misalnya kemarin adalah penerimaan tambahan. Nah, disiplin positif salah satu arahnya adalah bagaimana memunculkan motivasi dorongan pribadi itu sehingga anak-anak dengan sangat sukarela melakukan segala aktivitas positif di sekolah ini. Demikian. Motivasi internal bisa dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku atau melakukan sesuatu itu untuk ada beberapa alasan kuat ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Tidak mau dihukum, sudah melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Gitu ya. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contoh, ya, kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan hadiah, reward, ya, atau kalau kemarin kita berharap mendapatkan door prize, ya, itu bagian dari itu. Gitu. Terus yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, eksistensi diri. Ya. Next. Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah untuk ini adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan, dan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dalam motivasi yang berasal dari luar diri seorang individu. Berikutnya. Nah, untuk motivasi internal yang tadi saya sebut sebagai dorongan dari dalam diri individu atau peserta didik kita atau bapak ibu semuanya dalam melaksanakan tugas, ini sangat penting juga karena ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebajikan yang lain ini seringkali menjadi dorongan untuk melakukan bertindak atau bersikap sesuatu. Dan yang berikutnya adalah hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri.
ini ada semacam stick ya, bagaimana kemudian menunjukkan motivasi internal peserta didik ini kita diupayakan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan. Oke. Cukup sewajarnya saja. Begitu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk konsep disiplin identitas yang gagal. Oke. Bagaimana kemudian kita memaknai bahwa seorang siswa itu gagal memaknai dirinya sendiri? Ya. Yang pertama, terkait dengan hukuman ya. Hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena tidak berani jujur mengeluarkan apa yang dia alami sebenarnya, dan murid jadi rendah diri. Nah, ini adalah konsep pendisiplinan yang mewujudkan identitas yang gagal. Penghargaan sebaliknya, penghargaan ini juga tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Maka kalau konsep di kurikulum merdeka ini salah satunya adalah tidak terdapat ranking di rapotnya, benar di Bapak Ibu. Karena salah satu yang dipahami adalah itu bagian dari identitas yang gagal. Ya. Di satu sisi dapat motivasi secara pribadi, tapi di sisi yang lain ini peserta didik yang lain ini merasa bahwa mereka gagal ketika mendapatkan ranking yang bawah. Dengan rendah diri seperti itu, maka bisa jadi motivasi mereka untuk bangkit, ya, menggali potensi diri ini juga akan menjadi kesulitan. Karena kita memahami bersama bahwa setiap individu itu punya kelebihan, keunikan sendiri-sendiri. Termasuk potensi mereka adalah sendiri-sendiri. Ada yang pintar di olahraga, yang cakap di olahraga, tapi kurang dalam bahasa, pintar bahasa, tapi kurang dalam sains. Nah itu, ini adalah menjadi keunikan peserta didik yang memang semuanya menjadi bagian dari tugas kita untuk memunculkan dan melejitkan menjadi satu prestasi di bidang masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana konsep disiplin identitas yang sukses? Semacam konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau bersalah itu ya tidak berlarut-larut. Nah, konsekuensi ini bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara guru dengan peserta didik, ya, menjadi keyakinan kelas, ya, wali kelas dengan peserta didiknya, terus kemudian sekolah dengan peserta didik menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan inilah yang kemudian akan memunculkan konsekuensi ketika kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan apa yang kamu akan perbuat dengan penyimpangan itu. Terus yang berikutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada titik yakni kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka mereka akan mencoba memenuhi dengan cara-cara yang seringkali menyimpang dari budaya positif. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, survival. Jadi ibaratnya kalau kita lapar, tentu kita akan berusaha untuk memenuhi rasa lapar itu dengan makan. Itu adalah bentuk survival. Ya. Kalau kemudian Bapak Ibu ya, merasa terancam, ya, karena mendapatkan hinaan, cemoohan, maka secara otomatis Bapak Ibu akan melakukan pembelaan, ya, karena ada ancaman harga diri. Bertahan hidup. Ya. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu satu paket, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Ya. Jadi seringkali anak kita yang kurang mendapat kasih sayang, ya, karena mungkin di rumah hanya dengan sifatnya,
terus kemudian Bapak Ibu di perantauan, nah seringkali ini kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Terus kemudian di sekolah ini membuat semacam perilaku yang menyimpang dari kesepakatan. Banyak contoh yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah freedom atau kebebasan. Seringkali anak itu kan ada saja ya. Tidak ikut pelajaran dengan alasan sakit, ya. Padahal sebenarnya adalah tidak sakit. Atau kayak putri-putri itu biasanya jadwal sholat tapi tidak sholat, ya. Dengan alasan sedang datang bulan katanya. Karena apa? Untuk menemukan kebebasan itu, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan untuk sesuai dengan aturan yang ada, kesepakatan yang ada di sekolah. Terus yang berikutnya adalah kesenangan atau fun. Nah ini kesenangan ini sangat mudah kita lakukan ya. Misalnya peserta didik di sela-sela pergantian jam atau waktu istirahat ya, mereka misalnya main game ya, itu bentuk kesenangan. Nah, bagaimana kemudian kita membatasi kesenangan itu diarahkan ke hal yang lebih positif gitu. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita, bagaimana kemudian siswa yang kuat, yang merasa kuat, ini dia akan mudah tersinggung sehingga akan menimbulkan satu gesekan fisik ya, atau pertengkaran dengan yang lainnya. Karena apa? Karena merasa punya kekuatan, merasa punya penguasaan. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya adalah akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, Ibu Rina Mariani, sarjana komputer. Kepada beliau dipersilakan dan saya juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu explaining nih Bapak Ibu, karena suara saya sudah explaining nanti sampai akhir ya. Melanjutkan dari apa tadi yang sudah disampaikan Pak Hasan, untuk menerapkan disiplin positif sekolah, kita itu meskipun sebagai guru tetap berusaha bagaimana kita bisa memberikan sebuah perubahan di sekolahan. Meskipun dalam skala kecil di dalam kelas itu sudah salah satu usaha kita untuk merubah sekolah ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Mungkin dari sini saya lanjutkan untuk posisi kontrol restitusi. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan, dan saya mau tanya nih, ini kan ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, seorang pemain, pemantau atau manajer. Nah, di sini kita sebagai guru saat kita mengajar atau saat kita menghadapi seorang murid, kita sebagai apa nih? Misal Bu Laili, dan posisi kontrol di kelas itu posisi seperti apa? Berarti kan? Tadi sudah disampaikan sama Bu Laili, Bu Nikes dan Bu Buding ya. Kita sebagai guru itu posisinya pasti beda-beda. Tapi alangkah lebih baiknya kita belajar dari apa yang kami pelajari selama CKPG. Posisi kontrol restitusi. Sini saya akan menjelaskan restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu 1, dari apa yang kita berikan, apa yang kita kontrol, itu anak bisa pertama belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan atau tawaran, bukan dipaksa. Terus yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mengajak anak, mendekati anak dan sebagainya. Yang keempat, mencari kebutuhan
dan fokus pada solusi. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol ya. Contohnya dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Dalam kalimat guru kan pasti kadang ada yang menyampaikan patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Atau kadang kamu nggak pakai seragam atau atribut lengkap, kenapa? Biasanya kan kayak gitu. Terus kamu harus kayak gitu. Itu biasanya karakter guru yang menghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya kalimat yang disampaikan guru itu, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, biasanya kayak gitu. Ada juga kalimat gara-gara kamu saya tidak mengajar misal. Terus yang ketiga teman ada bisa mengayomi sedikit ya. Atau ya ayo yang penting buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah kayak gitu. Jadi mendekati anak dengan kalimat yang runtun, santun dan sebagainya. Terus yang keempat memantau. Kalimatnya biasanya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima sebagai manajer sesuai yang disampaikan Bu Leli tadi, yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Terus dilakukan secara konsisten dan melakukan keyakinan di kelas masing-masing. Nah dari yang saya contohkan itu ada yang mau menanggapi Bapak Ibu, mungkin Pak Agung. Atau untuk posisi penerapannya bagaimana? Dari penghukum membuat rasa bersalah karena memantau manajer. Kalau saya boleh cerita tentang saya sendiri. Walaupun mungkin ya seperti itu. Terima kasih ya Pak. Untuk diskusinya nanti ya saya lanjutkan lagi monggo Pak. Nah tadi sudah disampaikan untuk posisi kontrol guru itu alangkah lebih baiknya sebagai manajer. Kenapa? Karena guru itu mengajak siswa dan kita itu kan sudah di dunia kurikulum merdeka. Jadi kita mau fokuskan kepada anak, kita fokus memerdekakan anak. Bukan anaknya merdeka tinggal masuk, pulang dan sebagainya, tidak. Tapi kita mau memberi pengertian anak. Kalau mereka itu sekolah itu bagaimana, terus tujuannya bagaimana. Jadi tetap kita itu sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik, menuntun dengan benar, dan memberikan motivasi agar anak itu bisa mencapai tujuannya masing-masing. Jadi kita itu mengajak anak, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi dan permasalahannya sendiri. Kadang anak yang tidak masuk karena masalah keluarga dan sebagainya, mungkin bisa cara ini yang bisa digunakan untuk bapak ibu guru atau wali ya. Terus posisi yang kenapa posisi manajer yang kedua mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi mereka sendiri, sehingga terciptanya identitas positif yang berhasil pada diri murid. Jadi kita itu mengajak anak untuk berpikir sendiri, bagaimana menyelesaikan masalahnya dia sendiri, dan juga punya suatu keyakinan yang harus konsisten dilaksanakan. Apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Mungkin Bu Supriyati, kalau di sini itu kan sering sekali kita menyampaikan peraturan dan peraturan. Tapi dalam pembelajaran kami selama CGP itu peraturan itu jarang dikasih pelajaran tentang peraturan, tapi lebih banyak menggunakan keyakinan kelas. Dan saya mau tanya, untuk apa perbedaan untuk peraturan dan keyakinan dulu? Untuk Bu Supri? Peraturan Bu? Bisa jadi. Untuk malah mungkin untuk Jadi keyakinan itu sesuatu yang diyakini kan? Nah, seringkali berbeda keyakinan ya. Kalau kita yakin dengan dia yakin dengan yang lain. Jadi bergeser terus. Baik, keyakinan itu sesuatu yang diyakini. Berarti hasil kesepakatan bersama.
bahwa ini harus berhubung ya. Sementara peraturan itu cenderungnya dari satu sisi, biasanya sebagai superordinat. Kalau dari antara siswa dan guru atau pihak sekolah berarti peraturan lahir dari sekolah tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari keinginan bersama termasuk siswa bagaimana menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Seperti itu Ibu Lina. Ya, terima kasih. Terima kasih nih Pak Ki, sudah dijelaskan Pak Ki. Ya, untuk peraturan tadi ya, peraturan itu dari atas ke bawah. Kalau keyakinan sudah menjadi keyakinan bersama ya, untuk menciptakan kedisiplinan sekolah atau menciptakan hal-hal positif lah di sekolahan ya. Nah terus kenapa? Mengapa kita membuat keyakinan kelas tentang penggunaan helm di sekolahan? Untuk apa Bu? Oke, untuk keselamatan. Terus yang poin kedua, mengapa kita memiliki keyakinan sekolah tentang kehadiran siswa pukul 6:50? Mungkin Bapak, mengapa? Karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi sebuah keyakinan yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Berarti intinya untuk kedisiplinan ya. Ya, terima kasih. Baik lagi Pak. Nah di sini untuk keyakinan sekolahnya satu, sekolah keburu ya satu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lagi Pak. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, kita lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan tadi kan dibuat dari atasan ke bawah ya, dan harus kita ikuti. Tapi dari keyakinan kelas itu melalui kesepakatan bersama. Sosialisasi dulu disampaikan kepada siswanya bagaimana kita dapat membentuk disiplin positif dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan menyenangkan tanpa adanya paksaan. Yaitu pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua berupa pernyataan universal, terus dibuat kalimatnya ini poin 3 dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Mungkin salah satu contohnya, kita kan sekolah di Adiwiyata ya, mungkin kan ada kalimat buang sampah. Mungkin Bu Leli bisa beri contoh peraturan untuk sekolahan tentang kebersihan. Kalimat satu saja, Jadi kalau saya lebih setuju kalimat taruhlah sampah pada tempatnya, itu lebih setuju daripada membuang sampah. Kata dibuang itu ibaratnya, jadi kalau misalkan taruhlah sampah pada tempatnya, itu kan di situ kita kebetulan sudah punya beberapa tempat sampah yang khusus untuk organik, anorganik dan juga yang khusus untuk botol. Jadi silakan ditaruh itu ditaruh secara benar, jadi bukan dibuang. Kadang dibuang itu tidak masuk ke tempat sampah, namun sengaja dibuang seperti itu. Jadi taruhlah sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Leli. Untuk kalimat taruhlah sampah di tempatnya itu sudah mengandung kalimat yang kita bisa pakai deh. Contohnya kalimat itu tidak mengandung kalimat positif, tidak mengandung kalimat negatif. Kalimat negatif itu bisa dilarang atau jangan, itu kalimat negatif. Tapi kalau sudah kalimatnya taruhlah, itu kan otomatis kalimat mengajak. Jadi memang benar ya, memberikan konsekuensi untuk membuat tugas, misal mata pelajaran di jam karena terlambat, guru dan tugas dan sebagainya. Kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin agak bingung ya, contohnya ya, saya berikan contoh. Dari perbedaan ketiganya itu, misal contoh siswa itu terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas. Nah, kalau hukuman biasanya kan seketika.
Kalau kamu terlambat, silakan tidak mengikuti pelajaran saya selama 1 semester, misal. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah memberikan tugas, tapi sebelumnya itu sudah menjadi keyakinan kelas dulu. Jadi sebelum mata pelajaran kita mulai dari awal itu sudah membuat keyakinan kelas dulu. Buat keyakinan dan nanti kalau melanggar konsekuensinya itu. Tuh. Misalkan contoh keyakinan kemarin itu kalau terlambat berarti harus bagaimana Anda. Pas waktu terlambat konsekuensinya baru dilaksanakan. Jadi sudah melalui tahapan kesepakatan dulu. Terus untuk restitusi itu kita mengajak anak yang terlambat tadi, mungkin berdepan-depan menanyakan kemarin keyakinannya bagaimana, terus kira-kira kamu salahnya di mana, terus apa solusinya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu laksanakan tadi. Jadi untuk kalimatnya itu dari hukuman sampai restitusi itu ada bedanya. Oke, poin berikutnya mana Pak? Oke, yang terakhir segitiga restitusi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada 3 tahapan untuk membuat segitiga restitusi. Contoh misal ada anak yang bermasalah banget misal tidak pernah masuk atau alfa selama 1 semester. Nah ini tahapan ini yang kita pakai. Pertama sudah membuat keyakinan kelas tapi tidak terlaksana atau tidak merubah anak. Nah di sini ada segitiga restitusi penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan guna untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tuh. Mungkin pertama saya sampaikan menstabilkan identitas Pak. Nah, menstabilkan identitas ini. Ini namanya siapa Pak? Mbak Rina, ada cantik nih. Nah, Lina itu Lintiana. Kalau Rina, Lintiana. lanjut ya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi anak itu kan pasti punya masalah nih. Nah maka dari anak itu bisa belajar dari kesalahannya itu. Bagaimana dari yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal. Anak itu tadinya misal terlambat gagal dapat ke arah identitas yang lebih baik. Jadi dia bisa berpikir sendiri, mengidentifikasi dari kegagalan berarti yang kita harapkan, yang mereka harapkan. Yang kedua Pak, validasi tindakan yang salah. Jadi dia itu berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi intinya murid itu kita validasi dulu, salahnya apa, perbaikannya bagaimana, dan kita juga memberi motivasi. Oh kamu tidak salah, yang kamu lakukan memang sesuai, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Jadi kalimatnya itu tidak menjatuhkan gitu. Terus yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak yang tadinya melakukan suatu kesalahan, terus kita motivasi, kita beri identifikasi tadi, terus mengingatkan keyakinan mereka sebelumnya dan mencari solusinya sendiri. Gitu. Itu adalah tahapan dari kami disiplin positif. Mungkin bisa memberi contoh 2 guru ya maju ya Pak. Monggo. Pak Agung dan 2 ini juga Pak Agung yang dulunya CGP kan, EGP sekarang kan, memberi contoh menjadi guru-gurunya ini yang bermasalah. Ini contoh Ibu, mungkin bisa kita terapkan ke depan karena kita mungkin jarang menggunakan ya, yang menggunakan kan guru BP. Nah kita sebagai guru mungkin bisa semuanya menerapkan biar tidak sampai ke
BP ini. Ini adalah salah satu contoh kasus, yaitu ada siswa perempuan tidak mau sholat karena pura-pura berhalangan. Nah, ini adalah guru yang akan memberikan atau menerapkan segitiga restitusi. Mungkin bisa menjadi contoh dari Bapak Ibu, nanti bisa diamati ya. Terima kasih. Mbak Rehan, tadi saya lihat kamu tidak ikut sholat di masjid ya? Kira-kira kenapa tidak ikut sholat di masjid? Iya Bapak, karena lagi berhalangan. Yakin karena berhalangan. Karena tadi saat dulu saya lihat kamu sholat dulu, sholat kasarnya tidak ada ya, Mbak Rehan? Itu apa soalnya? Berhalangannya baru setelah dulu Bapak. Oh gitu ya. Ya baik, ini Mbak Rehan, ini sholat itu kan merupakan kewajiban sebagai umat Islam, banyak kan sudah umat Islam Bang. Dan kemudian kalau memang tidak wajib sholat, ya memang tidak sholat. Namun kalau waktunya sholat dan juga ada kewajiban sholat, juga dia waktunya sholat. Kemudian juga saat teman-temannya yang kelas mungkin ada yang belum sholat dan sudah waktunya sholat, itu bisa diajak ke masjid seperti itu. Dia menanya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin sangat memotivasi sekali untuk kami. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan ya. Di sini ada 3 tahapan, yaitu 3 tindakan. Yaitu kan pertama itu tadi identifikasi apa Pak? Identifikasi permasalahan. Dan tadi Pak Agung selaku guru itu kan sudah menanyakan ada masalah apa, bisa menceritakan gitu. Dan Mbak Rehan sudah menyampaikan ya. Nah, untuk yang tahap yang kedua itu mau validasi kesalahan ya. Validasi kesalahan itu Bu Rehan sudah menyampaikan, tapi ini karena masalahnya itu kan pura-pura halangan. Kalau tadi kan memang pura-pura halangan, Mbak Rehan harusnya jujur kalau punya kesalahan, saya pura-pura halangan gitu. Nah, terus Pak Agung mungkin menyampaikan, sebenarnya kalau malas sholat itu konsekuensinya Mbak Rehan sendiri dengan Allah. Tapi untuk peraturan atau keyakinan keras kan tahu sendiri keyakinannya bagaimana. Mbak Rehan harusnya tahu konsekuensinya bagaimana gitu. Nah, di bagian yang terakhir itu adalah menanyakan validasi, menanyakan keyakinan. Nah, dari situ Mbak Rehan karena memiliki kesalahan, dia memiliki keyakinan dan akan memperbaiki keyakinan yang sudah dibuat gitu. Dan tidak akan mengulangi kesalahan ke depan. Begitu, terima kasih Pak Agung dan Bu Rehan atas bantuannya. Silakan dilanjutkan. Mungkin sekian dari saya. Ada beberapa kalimat atau beberapa materi yang mungkin kurang mengenakan Bapak Ibu. Mohon maaf. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Bapak Muhammad Nur Hasani dan Ibu Rina Mariani. Memasuki acara yang selanjutnya, diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih sudah beri waktu bertanya. Tadi dijelaskan berkaitan dengan kita sebagai guru itu menjadi sebagai manajer ya tadi ya. Karena ada dari teman, kemudian ada yang menjadi penghukum dan sebagainya. Kalau untuk menjadi manajer itu kan sebagai guru, terutama guru mapelnya yang langsung bersinggungan dengan siswanya. Dan sedangkan kami di siswa itu tidak berada di kelas, ya hanya saat siswa menemukan siswanya bermasalah di mana gitu kan, saya tadi memilihnya adalah menjadi teman ya. Dan itu apakah saya
sebagai teman itu sudah sesuai atau belum, karena saya tidak menjadi guru di kelas tersebut atau menjadi wali kelas di kelas tersebut. Seperti itu Bu. Ini. Satu lagi. Baik, disimpan dulu pertanyaannya. Mungkin dari ibu-ibu sebelah sini ada yang mau bertanya? Hanya sekedar bertanya, tadi kayaknya ada serat tentang guru harus lebih abstrak dari peraturan kayaknya. Yang dimaksud dengan itu mungkin bisa dijelaskan karena saya agak kurang paham ya. Ya, izin menjawab, Bapak Ibu. Yang pertama, Pak Agung ya, selaku wakil kesiswaan yang posisi keseharian tidak atau lebih pada penanganan peserta didik di luar kelas gitu. Tadi yang ditanyakan apakah sudah tepat ketika mengambil posisi kontrol sebagai teman. Sebelum saya menjawab, tentu kita konsep teman ini adalah kedekatan emosional ya, baik secara bahasa maupun secara batin begitu. Dimana posisi ini memungkinkan sekali cairnya suasana antara guru dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa dekat secara emosional, dan posisi ini menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Yang penting bukan yang posisi menghukum, membuat merasa bersalah, yang dua itu. Nah, apakah tepat? Menurut saya dengan posisi Pak Agung sebagai wakil kesiswaan, di mana tugas beliau adalah merengkuh seluruh siswa kelas 10, 11 maupun 12 yang itu seringkali beliau tidak berada di kelas tersebut. Kalau menurut saya tepat saja, ya, tepat karena memang tanggung jawabnya. Terus yang berikutnya, posisi teman ini lebih memungkinkan untuk penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya personal, penegakan kedisiplinan, penegakan seragam dan seterusnya. Ini menurut saya bisa dilakukan dengan posisi sebagai teman. Mungkin nanti Bu Rina Marini ingin menambah dipersilakan. Terus yang kedua, Bapak Ibu, tadi pertanyaan dari Ibu Laili, keyakinan kelas disiplin positif itu lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya begini, abstrak itu sesuatu yang tidak langsung bisa dilihat. Beda dengan yang real, dan ini kalau dibandingkan dengan kata real dan abstrak ini daripada peraturan. Oke, saya contohkan saja. Peraturan ini sifatnya tadi top down, dari atas ke bawah, dan itu tidak membuka peluang komunikasi antara peserta didik dengan guru. Oke, pokoknya guru gawe aturan, siapa yang terlambat menyelesaikan tugas nilai dikurangi 5 misalnya gitu ya. Itu ada peraturan. Jadi ini harus gitu. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih pada kalimat tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, jadi dua kalimat ini maksudnya sama untuk pendisiplinan, tapi kesan yang muncul adalah berbeda. Kesannya adalah kesan positif dan kesannya yang kedua adalah kesan yang negatif. Dari Pak Agus Prianti ya, panjangan tadi menyampaikan untuk 5 posisi control manager dan sebagai teman apakah salah atau tidak ya? Sebenarnya tidak ada yang salah untuk posisi guru ya, tapi untuk posisi teman itu kita itu posisinya itu mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid, terus dengan kalimat-kalimat yang mengajak, memberi persuasi yang tingkat yang positif gitu. Misal ada anak yang terlambat, kita misal posisinya sebagai teman, itu otomatis kan langkah kita di awal itu kan mengajak anaknya dulu dengan dari teman ke teman, dengan memberikan persuasi atau penguatan yang ke arah positif gitu. Kalau untuk manajer itu sebenarnya
bagian dari teman juga Bu. Jadi manajer itu kita itu memberikan kita sebagai teman memberikan arahan dan juga mengingatkan pertanggungjawabannya mereka. Jadi mempertanggungjawabkan mereka dan mereka juga diingatkan untuk keyakinan kelasnya dan kita memberikan seperti semangat atau motivasi untuk perubahan yang dilakukan ke anak tersebut. Jadi untuk posisi antara teman dan manajer itu saling berkaitan ya. Yang untuk manajer otomatis. Kalau untuk teman ya itu tadi kita memberikan ke anak, memberikan persuasi yang positif biar anak itu bisa tidak melakukan hal yang sama lagi gitu. Kalau untuk Bu Leri tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Pak Hasan ya, lebih abstrak dari peraturan tadi ya. Jadi untuk kalimatnya tidak menjurus ke yang negatif begitu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelasnya itu lebih mengena dan juga diambil dari kesepakatan bersama. Jadi mungkin dari masukan dari beberapa siswa terus diambil kesepakatan bersama yang lebih abstrak lagi daripada peraturan itu. Terima kasih dari saya. Mungkin ada lagi? Ini aku tadi nambah dikit. Kaitan dengan Pak Agung tadi, posisi kontrol sebagai teman ya. Ini hasil diskusi saya dengan teman-teman ya satu PP bahwa setiap permasalahan yang ada di sekolah itu idealnya memang menggunakan restitusi dari mulai tadi menstabil. Terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan, memvalidasi kesalahan. Jadi di sini ada titik poin bahwa siswa memang merasa bahwa dia salah gitu, dia berbeda dengan keyakinan yang ada. Itu diakui oleh siswa. Terus yang yang ketiga adalah meyakin apa? Setelah itu menanyakan keyakinan. Ya. Apa keyakinan siswa kita? Nah, kamu sudah dikasih keyakinan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Itu adalah tahap yang berikutnya. Itu memang idealnya begitu banget, pakai restitusi. Hanya memang ada kasus-kasus tertentu yang itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Gitu. Apalagi kasus itu yang sudah ada unsur tindak kriminalnya, ya. Itu bukan restitusi lagi, tapi yang berwajib yang bisa berutangnya. Kalau memang sekolah tidak bisa mengatasi itu. Contoh ya, yang mungkin ya alhamdulillah sih kasus kemarin bisa selesai ya. Misalnya pada waktu kemarin ya, ini kalau sudah mengarah pada anarkis, kriminalitas, ya, penggunaan obat orang itu sudah tidak bisa lagi dengan restitusi. Nah di situ posisi kontrol seorang guru ini bisa ya untuk menimbulkan efek jera, ya, karena sudah direstitusi tidak bisa ya ada kemungkinan akan jatuh pada posisi kontrol sebagai penghukum. Karena satu siswa dengan siswa yang lainnya punya karakteristik berbeda-beda. Gitu. Jadi bisa juga saya sampaikan itu adalah situasional. Tapi memang idealnya pakai restitusi. Menegaskan kembali untuk Pak Agung tadi, saya kira dengan posisi sebagai teman itu adalah alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekolah kita berkaitan dengan disiplin positif. Ya, saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, sesi diskusi sudah selesai. Sebelum menutup acara, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi diseminasi budaya positif. Yang pertama tadi tujuan diseminasi untuk memahami keterkaitan budaya positif dan menyusun langkah dan strategi untuk menyusun budaya positif tersebut. Kemudian ada konsep disiplin yang gagal, yaitu memberi hukuman yang membuat peserta didik tidak nyaman, memaksa dan rendah diri. Kemudian ada penghargaan yang tidak efektif, yaitu menciptakan sifat iri. Lalu ada konsep disiplin yang sukses dengan memberi konsekuensi, penguatan jangka pendek, dan monitoring serta stimulus dan respon. Kemudian posisi kontrol guru bisa menjadi manajer, teman, dan pemantau. Lalu yang terakhir segitiga restitusi penyelesaian masalah dengan menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara.
marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Demikian dari kami, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.